Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina dari Jurnalistik B semester 6. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Industri Media mengenai bagaimana agar TV tetap bisa mampu bertahan dan menarik minat penonton di saat media online lebih menarik. Sebelum saya menganalisis kedua media tersebut, saya telah melakukan wawancara kepada 3 narasumber mengenai media televisi dan YouTube. Langsung saja kita lihat dulu videonya. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber saya yang pertama. Langsung saja kita mulai wawancaranya ya, Kak. Ya, baik. Menurut Kakak sendiri, Kakak lebih memilih menonton TV atau menonton YouTube? Menurut saya kalau disuruh pilih, saya pilih YouTube. Kenapa memilih YouTube? Ya, seperti kita ketahui juga ya kan, kalau misal di YouTube tuh kan terkini gitu. Apa yang kita mau, apa yang mau kita cari suatu informasi itu langsung ada gitu di YouTube. Walaupun konten yang mau kita nonton tuh udah berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu, dan kontennya tuh tetap masih ada gitu, dan kita mau nonton kapan aja tuh pun bisa gitu. Selanjutnya tuh kayak Di TV tadi? oh ya, kalau di televisi itu tergantung jamnya gitu. Kalau misalnya kita mau nonton film anak-anak, jamnya tuh kayak jam pagi, ya udah kita nontonnya tuh jam ya pagi gitu, jam 9 misalnya, jam 9, nggak bisa di jam-jam yang lain gitu, dan nggak bisa diulang-ulang juga gitu. Oh, jadi kalau di TV emang nggak bisa diulang, kalau sedangkan YouTube kan kita kalau tinggal nyari aja langsung bisa dapat gitu Ya, langsung dapat. Dan menurut saya juga di televisi ini juga kurang menarik juga sih, film-filmnya atau konten-kontennya. ya. Saya akan menanyakan kepada narasumber yang kedua, menurut kakak lebih memilih menonton TV atau menonton YouTube? Baiklah, menurut saya lebih memilih YouTube nih Kak. Nah, kenapa sih saya memilih YouTube? Di sini menurut saya YouTube ini sangat sangat menarik ya. Dimana konten-konten yang ditampilkan di YouTube itu beraneka ragam, dari cara memasak, konten anak-anak ataupun eksperimen-eksperimen itu semuanya ada di YouTube. Nah, selain itu YouTube sebenarnya adalah media online yang komunikasi dua arah. Nah, kenapa saya katakan demikian? Di YouTube sebenarnya kita bisa mengadakan diskusi online. Nah, di TV itu kita tidak bisa. Nah, sedangkan di YouTube diskusi online ini juga sangat bermanfaat nih. Jadi konten-konten orang yang membuat YouTube ini bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya saya sudah bersama dengan narasumber saya yang ketiga. Langsung saja kita mulai wawancaranya ya, Kak. Ya. Menurut kakak sendiri, kakak lebih memilih YouTube atau televisi? YouTube. Kenapa memilih YouTube? Karena tayangannya lebih bervariasi, acaranya lebih menarik, informasi-informasi yang diberikan banyak, seperti itu. Setelah kita melihat hasil wawancara saya dengan narasumber tersebut, ketiga narasumber tersebut kompak memilih YouTube sebagai media informasi dengan berbagai macam alasannya. Nah, jadi di sini langsung saja saya akan menganalisis kedua media tersebut. Kenapa sih media online lebih disukai dan dipergunakan oleh banyak masyarakat? Menurut saya sendiri, kenapa media online itu disukai oleh masyarakat? Karena biayanya murah, terus cepat, bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan praktis. Yang dulunya kita mencari informasi melalui surat kabar, melalui televisi, sekarang kita bisa menggunakan internet untuk mencari informasinya. Contohnya saja, kita kan memiliki handphone. Di handphone ini banyak sekali media online yang ada, seperti Instagram, YouTube, Twitter, internet, dan lain-lainnya. Jadi di situ kita bisa mencari atau menemukan informasi apapun di manapun secara jelas. Seperti misalnya kita ingin mengetahui apa sih berita-berita hari ini atau kabar terbaru, jadi kita gak perlu juga ingin membuka televisi, kita bisa dari internet, tinggal kita klik aja, kita cari aja, itu langsung keluar semua berita-berita hari ini secara jelas. Dan di YouTube aja, kita kalau ingin menonton siaran ulang televisi aja bisa melewati YouTube, tinggal kita cari aja, kita buka, itu langsung ketemu. Bahkan yang udah
siaran yang udah bertahun-tahun, berbulan-bulan pun masih ada di YouTube dan kita masih bisa melihatnya. Sedangkan di televisi mungkin kita kalau ingin mencari atau ingin menonton TV atau menonton tayangan, pasti kita itu ada jamnya, ada waktunya, jadi kita harus menunggu gitu, dan itu pun tidak bisa diulang-ulang. Dan di YouTube pun konten dan tayangannya itu sangat menarik. Misal kita ingin melihat tentang konten memasak, tentang konten anak-anak, itu bisa langsung ada semuanya di YouTube. Sedangkan di televisi itu konten-konten atau tayangannya itu kurang mendidik atau tidak bermanfaat bagi khalayak, seperti lebih mengedepankan sensasi kepada prestasinya. Banyak adegan-adegan yang sebenarnya tidak pantas untuk ditayangkan, tetapi malah ditayangkan oleh pihak televisi. Akhirnya banyak masyarakat yang kurang menyukai pertelevisian kita saat ini. Seperti kita ketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia saja cenderung menyukai drama Korea ketimbang sinetron atau tayangan di Indonesia. Kenapa mereka lebih memilih drama Korea? Karena drama Korea itu alurnya itu bagus, terus susah ditebak, dan mereka itu membatasi hanya 16 episode saja. Sedangkan di Indonesia kita lihat, kita baru menonton sinetronnya saja, dengan judulnya aja kita bisa menebaknya, oh ini pasti seperti ini ya akhirnya atau endingnya. Terus terkadang kalau misalnya sinetronnya itu tinggi atau ratingnya tinggi, mereka langsung menayangkan sampai beratus-beratus episode, berpuluh-puluh episode. Padahal justru bukannya orang masyarakat tuh penasaran jadinya, tetapi malah jadi malas ingin menontonnya lagi. Jadi mungkin pertelevisian Indonesia tuh harus lebih jeli atau mencontoh bagaimana strategi-strategi mereka tersebut untuk menarik perhatian penonton atau khalayak. Tapi saya tidak juga mengatakan bahwa televisi telah ditinggalkan oleh penontonnya atau khalayaknya, karena televisi sampai saat ini juga pun masih dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang wilayahnya itu tidak memiliki jaringan internet atau tidak memiliki akses internet. Jadi dengan televisi lah mereka dapat mencari berita atau kabar terbaru dan informasi terbaru. Dan bagaimana cara agar televisi dapat bertahan melawan gempuran media online saat ini? Kalau menurut saya, pihak televisi harus mampu melihat apa sih yang diinginkan oleh khalayak atau konsumen, apa sih yang mereka sukai, apa sih yang mereka butuhkan. Mungkin pihak televisi harus jeli melihat itu. Yang kedua, pertelevisian Indonesia itu harus berinovasi lagi, harus lebih kreatif. Yang ketiga, mungkin pihak televisi juga harus mampu memberikan tayangan yang lebih menarik lagi, yang lebih bermanfaat, yang lebih mendidik kepada khalayak atau konsumen. Seperti tidak memberikan tayangan yang tidak bermanfaat, banyak hoaxnya tuh, menjual gimmick, mengedepankan sensasi, karena itu tidak disukai oleh masyarakat, dan membuat acara televisi yang lebih berkualitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.